Suster. Selamat minggu deh. Di sini kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Kabanjahe ingin meminta waktu Suster sebentar untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, boleh kami tahu Suster apa alasan Suster untuk masuk hidup membiara? Berdua tuh. Iya, boleh. Kalau saya deh ya, sejak kecil memang tertarik jadi suster ya. Sejak SD tertarik karena ibu saya terutama aktif di gereja. Jadi setiap hari Minggu dibawa ke gereja. Kalau ada pun sermon atau rapat pengurus gereja dibawa. Saya kan melihat di situ ada pastor, ada suster. Dari situ muncul keinginan suster menjadi suster. Meskipun waktu SMP nggak lagi tertarik gitu. Nanti saya mau jadi guru sajalah gitu kan. Tapi ketika SMA muncul lagi keinginan itu, terutama ketika udah tamat. Di situ saya harus menentukan karena mau kuliah atau mau jadi suster gitu. Akhirnya saya putuskan menjadi seorang suster, masuk ke kongregasi SFD karena saya waktu SMA pun bersekolah di sekolah Katolik, kepala sekolahnya suster, ada juga gurunya frater gitu. Lalu saya memutuskan untuk masuk biara karena saya pikir kalau suster itu pasti banyak berdoa. Nanti mungkin kalau jadi suster mengajar agama entah kepada umat gitu, kepada orang banyak. Itu pertama-tama saya tidak membayangkan kalau suster nanti misalnya tugas di sebagai perawat atau sebagai apa, enggak. Saya hanya berpikir dulu nanti kalau jadi suster jadi guru agama, mengajar agama. Jadi nanti lebih dekat dengan Tuhan, banyak berdoa, mendoakan keluarga juga, mendoakan banyak orang. Begitu motivasi suster awal menjadi suster. Mungkin Sergo deh beda lagi motivasinya. Kalau saya tertarik kenapa jadi suster gitu tadi ya. Kalau saya sejak kecil juga tertarik. Awalnya saya suka aja melihat bajunya suster. Lihat bajunya suster sejak kecil. Mulai waktu sekolah minggu datang ke gereja gitu. Melihat pakaiannya suster itu saya suka dan kepingin saya memakai yang seperti itu gitu. Lalu mendengar suster lagi bernyanyi makin tertarik saya untuk jadi suster. Tidak ada niat mau jadi apa, mau jadi ini, mau jadi ini, tapi hanya mau pakai baju suster lalu bernyanyi, berdoa. Seperti itulah saya rasa dulu pekerjaan suster awalnya ya sejak kecil. Maka saya mulai itu ketertarikan itu. Walaupun waktu SMP saya juga guru saya waktu itu suster di SMP Katolik kebetulan. Lalu semakin banyak melihat suster. Bahkan waktu di jemuran aja pun pakaian suster itu saya lihat-lihat. Tapi saya aja kayak gitu. Begitu, nggak mau suster nanti menjadi guru, mau jadi apa enggak. Pokoknya jadi suster, gitu saja dulu ketertarikannya. Karena pertanyaannya tadi, kenapa tertarik begitu ya? Itu awalnya tertariknya. Kasih. Ke pertanyaan kedua, Suster, apa suka duka yang Suster hadapi dalam hidup membiara? Wah, suka duka ya. Ngeri nih pertanyaan. Suka dukanya hidup membiara ini tentu banyak sukanya lah ya. Makanya sampai sekarang ini kan kebetulan dengan Suster Hilde saya satu angkatan, satu kelas kami di biara. Banyak suka dukanya. Ya artinya kalau sukanya masih merasa bergembira, bersukacita dalam panggilan, masih menekuninya. Banyak hal-hal yang bisa diperbuat untuk menjadi suster itu, bisa misalnya melayani. Kebetulan saya profesinya sebagai di bidang kesehatan, melayani orang banyak, juga ketemu bersama umat banyak, bisa juga ke sana kemari kami, banyak tempat bisa dijalani suka dukanya, yang artinya bisa melayani lah, intinya di situ. Kalau dukanya ya sebagai seorang biarawati religius tentu juga tidak bisa lagi suka-suka kan begitu. Kami terikat dengan peraturan, dengan ketiga kaul kami, harus bisa mengikuti peraturan yang ada, juga melepaskan keinginan-keinginan diri
tidak bisa lagi saya suka hati, mungkin itu aja yang dukanya. Tapi dengan itu semua bersuka cita kami menjalani suster ini. Kalau dari saya ya suka dukanya memang dimanapun kita hidup pastinya ada suka dukanya. Nggak mungkin bergembira semua atau yang susah setiap hari, nggak mungkin ya. Tapi kalau ditimbang dia, kalau dalam biara ini lebih banyak sukanya. Seperti Sergode tadi, kalau lebih banyak mungkin dukanya, udah pulang saya dari dulu ke rumah keluarga. Tapi karena lebih banyak sukanya, saya bertahan di sini di biara ini begitu. Sukanya banyak saudara-saudari, seperti di komunitas ini misalnya kan ada kami 11 orang gitu dari berbagai latar belakang, dari berbagai daerah juga. Itu juga suka kan kita mengenal teman kita gitu. Ada tempat kita curhat, kami juga ada waktu untuk curhat gitu ya. Jadi nggak sendirian. Saya misalnya kalau saya pengen cerita bisa curhat sama suster ini gitu. Jadi ada beban kita bisa kita curhat, kita bisa banyak berdoa. Seperti kata suster ini, kami juga punya waktu untuk refreshing gitu ya, punya waktu liburan juga. Barangkali yang berkeluarga misalnya kalau jauh dia bisa jadi ya, bisa jadi nggak pulang dia misalnya sekali setahun. Kalau kami sekali setahun pulang kami gitu ya, masih bisa memperhatikan keluarga. Paling tidak dalam doa pasti kami ya setiap hari, meskipun nggak mungkin setiap hari memperhatikan keluarga, mungkin nggak bisa memberi uang sama keluarga, tapi kami bisa berdoa untuk mereka setiap hari begitu ya. Itu juga sukanya kami sebagai saudara, bertemu dengan yang dilayani. Saya juga bagian kesehatan begitu ya, banyak yang ditemui dalam karya umat juga, banyak umat kan ya, gitu sister. Gitu sukanya. Kalau dukanya juga hampir sama dengan Suster Gode tadi. Mungkin juga dalam tugas-tugas kan kita juga harus belajar terus. Ada juga pasti tantangan dalam tugas, bagaimana menghadapi, kalau di sekolah mungkin menghadapi bapak guru, ibu guru, bagaimana menghadapi perawat, bidan dengan tim kita di tempat karya. Itu juga dukanya, tapi semua kita serahkan kepada Tuhan. Jadi pasti akan sukacita yang ada meskipun kita mengalami tantangan begitu ya. Terakhir suster, kami mau bertanya, apa pesan atau kesan suster terhadap siswa-siswi Katolik yang ada di SMA Negeri 1 Kabanjahe, suster? Oh, pesannya. Ya, Pesan dan kesannya ya. Kesan saya sih melihat kalian masih, saya kesannya ya senang tentunya ya, bersukacita masih ada generasi muda dalam gereja Katolik. Pesannya baik-baik dalam menjalani tugas, menjalani cita-cita, dan kalau boleh ikutilah kami. Ada yang tertarik menjadi pastor, suster gitu ya, Dek. Pasti gereja kita sangat membutuhkan itu, menantikan untuk menjadi generasi muda dalam gereja, dalam pelayanan, juga terlebih panggilan begitu. Mudah-mudahan nanti ada yang tertarik. Amin. Kami doakan dan kami tunggu. Kalau kesan saya juga ya, saya senang artinya melihat masih banyak generasi muda di Katolik begitu ya. Seperti inilah bibit-bibit untuk meneruskan perjalanan gereja kita untuk kedepannya. Kalau tadi seperti di negara luar kan mungkin mereka juga udah merasa repot kalau memiliki anak gitu ya. Jadi kalau di Indonesia masih banyak. Jadi saya juga lihat masih rajin kalian ke gereja begitu. Artinya kan boleh saja sebenarnya kalian tidur aja di rumah, gak usah ke gereja kan. Kalian masih datang ke gereja. Itu juga menjadi kesan yang baik untuk kami. Lalu harapannya juga dan pesannya juga, semoga kalian juga semakin aktif di gereja sebagai OMK atau mungkin sebagai misinar juga masih bisa. Yang penting pesannya tetap semangatlah dulu ke gereja begitu ya. Dengan semangat nanti ke gereja pasti terpikir, oh saya nanti terlibat di OMK begitu. Tapi untuk pertama-tama rajin dulu ke gereja begitu.
artinya juga di keluarga juga tetap menjadi anak yang baik dan tetap semangat dalam studinya. Begitu dari suster. Makasih. Makasih suster. Makasih ya, sukses. Penutup ya. Oke suster, makasih suster. Iya, udah kan? Sampai baik kalian sekolah. Oke. Kelas berapa kalian, Dek? Kelas 12. Oh, kelas 2 udah mau tamat. Iya suster. Oke. Langkah akhir. Makasih ya suster. Makasih banyak.